Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala aidan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadihi wa innaka lahdi ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul karim wa huwa asdaqul qailin. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah, wabil khusus ahinal kiram Ustadz Agus Salim, Ustadz Sulaiman dan seluruh para asatid dan asatidat serta yang kami muliakan seluruh perangkat RT yang hadir dan RW serta sesepuh-sesepuh kita dan jamaah muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah yang tiada terkira. Pada sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama, kita bisa duduk bersama-sama di dalam majelis ilmu. Dan ini adalah salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan asbab kita hadir bersama di tempat ini menjadikan ajang dan menjadikan wasilah kelak kita dipermudah oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurah kepada uswah yang paling mulia, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada anak-anak yang baru hadir dan ibu-ibu silahkan langsung masuk ya, diambil tempat yang telah disediakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini dengan izin Allah kita telah dihantarkan memasuki ibadah siam hari yang ke-15. Fa insyaallah mungkin sebagian kita ada yang sudah memasuki hari yang ke-16 dan nanti malam adalah malam yang ke-16 atau ke-17 di dalam hitungan bulan Ramadan di negeri kita. Berkaitan dengan iftar yang kita laksanakan pada sore hari ini juga berkaitan dengan nuzulul Quran. Allah begitu memuliakan umat Islam dengan dihadirkannya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Bahkan saking mulianya kehidupan umat Islam dihadirkan bulan Ramadan, ini menjadikan iri umat-umat terdahulu. Bahkan baginda Nabi Musa pun iri kalau bisa menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah untuk ketemu Ramadan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan Ramadan yang telah Allah hadirkan untuk kita. Kalau Ramadan bulan keagungan, bulan kemuliaan, bulan dengan segala kelebihan-kelebihan yang Allah hadirkan kepada kita, sudahkah kita juga menjadi bagian orang-orang yang mulia di sisi Allah, menjadi orang yang mampu memanfaatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin? Karena itu wajar ketika Rasulullah pernah suatu hari ketika hendak naik mimbar kemudian mengatakan amin 3 kali. Amin yang pertama salah satunya yang menjadikan dorongan kita ketika ditanya oleh Ka'ab bin Malik, kenapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Karena baru saja Jibril datang kepada kami lalu mengabarkan celaka orang-orang yang datang kepadanya Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Ramadan adalah bulan ampunan yang luar biasa. Bentuk pengampunan yang Allah anugerahkan kepada kita
Di samping kita disuruh memperbanyak istighfar, wabil khusus di waktu-waktu sahur, ada juga berbagai amalan-amalan yang otomatis menjadikan penghapus dosa-dosa kita. Amalan yang pertama yang menjadikan penghapus dosa kita yang tiada terkira adalah memperbanyak sedekah. Sedekah apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadikan penghapus dosa kita. Ya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat Al-Qur'an, surat Ali Imran, in tubdus shadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Jika kalian menampakkan sedekah itu bagus, kata Allah, kalau tidak ada riya di dalamnya. Namun kalau engkau sembunyikan, engkau rahasiakan dan engkau langsung sembunyikan kepada fuqara, maka itu jauh lebih baik karena terhindar dari riya dalam kehidupan ini. Dan sedekah itu, kata Allah, yukaffir ankum min sayyiatikum. Sedekah itu otomatis menjadi penghapus dosa-dosa kita semuanya. Karena itu di bulan yang penuh berkah ini, amalan yang luar biasa salah satunya adalah memperbanyak sedekah, baik untuk iftarnya maupun untuk sahur dan untuk berbagi kepada sesama saudara-saudara kita. Yang kedua, penghapus dosa yang tidak terkira ketika kita mampu menjalani kehidupan ini dengan sabar. Menjalankan ibadah puasa dengan rasa sabar, penuh dengan iman dan wahtisaban, tidak berkeluh kesah dalam kehidupan ini. Karena itu kunci untuk menjadikan ibadah itu tidak berkeluh kesah. Yuk kita jadikan ibadah ini bukan sebagai beban, tapi sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau menjadi beban, Masya Allah, beban itu tidak bisa dinikmati dalam kehidupan ini. Tapi kalau sebagai ekspresi syukur, insya Allah akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dari nilai ibadah kita. Dan amalan yang ketiga, yang keempat, yang menjadikan penghapus dosa yang luar biasa adalah amalan hati, yakni rajin dan gemar memaafkan sesama kita semua. Jadilah kita semua dengan dibina di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang pemaaf. Subhanallah, kemarin dalam kultum kita sudah sampaikan, di antara perbuatan yang paling buruk yang dicela oleh baginda Rasulullah adalah orang yang senantiasa mendendam dan tidak mau memaafkan orang lain. Shaimin wa shaimat rahimakumullah, berkaitan dengan nuzulul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan konsep diturunkan Al-Quran itu ada dua versi. Yang pertama berkaitan dengan surat Al-Qadar. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhirin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Apa malam kemuliaan itu? Wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam keagungan yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Shaimin shaimat rahimakumullah, berkaitan dengan nuzulul Quran. Kalau konsep nuzulul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit tingkat dunia, diturunkan pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian ahli mufasir dan ahli tarikh memang menyebutkan malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran itu ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama mengatakan jatuhnya pada tanggal 14 Ramadan. Yang kedua yang masyhur juga di tengah kita adalah 17 Ramadan. Ini adalah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran kepada baginda Rasulullah. Adapun malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah, itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar.
malam penuh kemuliaan, yang malam itu begitu indahnya, begitu mulianya, begitu agungnya, dan begitu besar pahala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beribadah dan menjadi orang-orang yang taat dan soleh di malam itu. Maka dia akan mampu meraih kebahagiaan, meraih pahala yang tidak terkira di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin wa shaimat rahimakumullah, berkaitan dengan nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran, apa sih hikmah yang kita bisa ambil? Apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa itu? Yang pertama, peristiwa nuzulul Quran menyadarkan kepada kita akan bagaimana sejarah dan peristiwa turunnya ayat ini kepada baginda Rasulullah. Dahulu sebelum Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Makkah adalah masyarakatnya sangat rusak. Kerusakan masyarakat ini yang digambarkan dengan kerusakan jahiliyah, menimbulkan kebedihan yang luar biasa, kesedihan yang begitu mendalam dari diri Rasulullah, sehingga Rasulullah sering tahanut, sering menyendiri untuk meminta petunjuk, meminta bimbingan kepada Allah, bagaimana membimbing dan mengarahkan masyarakat Arab pada umumnya pada saat itu yang begitu rusak moral dan akhlaknya. Lalu turunlah wahyu pertama, diabadikan di dalam peristiwa itu dengan peristiwa nuzulul Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini adalah ayat pertama, peristiwa pertama berkaitan dengan nuzulul Quran. Karena itu menjadikan catatan sejarah bagi kita. Yuk, begitu besarnya, begitu susahnya perjuangan baginda Rasulullah memikirkan nasib dan umat manusia yang rusak. Karena itu peristiwa ini menjadikan renungan yang sangat indah bagi kita, dan kita tentunya patut bersyukur kepada baginda Rasulullah. Dengan perantaraan baginda Rasulullah lah kita dihantarkan, dibimbing oleh Allah menuju jalan kehidupan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hikmah peristiwa nuzulul Quran adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran bagaimana perjuangan gigih Rasulullah untuk menata dan mensejahterakan serta membina masyarakat dalam tuntunan yang benar dan baik. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Yang kedua, hikmah nuzulul Quran yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan kita, ketika Allah sudah turunkan Quran, yuk jadikan Al-Quran itu begitu dekat dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Quran itu senantiasa ada di dalam kalbu kita. Minimal jadikan kita orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya, karena baginda Rasulullah sudah memberikan satu statement, Iqra'ul Quran fa inna lahu syafi'an li aslihi li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran ini. Ya, fa inna lahu, maka sesungguhnya Al-Quran syafi'an li yaumil qiyamah, akan menjadi penolong kita nanti di yaumul qiyamah. Li ashabi, kata Nabi. Bacalah Al-Quran. Syukur-syukur ketika kita mampu meningkatkan bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mampu memahami, mentadaburi Al-Quran. Karena itu ketika kita berbicara fungsi Al-Quran, Al-Quran itu berfungsi yang pertama memang hudal linnas. Tapi yang kedua yang bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dengan Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Karena itu di surat Al-Baqarah ayat 2 Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kalau kita kupas lebih jauh, bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Fungsi Al-Quran, tolong ya ibu-ibu dengarkan ya, fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa minimal ada 4 yang pokok. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai hudan lil muttaqin. Kata hudan ay irsyadan, ya, yang disebut hudan itu adalah petunjuk, tuntunan,
perilaku kehidupan manusia menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang pertama, Al-Quran adalah hudan. Al-Quran adalah way of life, petunjuk jalan kehidupan ini. Ada hidup ini menjadi hidup yang benar, hidup yang tentram, hidup yang indah, hidup yang diberkahi, dan hidup dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai furqanan. Ahlul Mufassir mengatakan Al-Furqan bermakna dua, al-fas wal farku, yakni yang membedakan dan yang memisahkan. Jadi kalau umat yang muttaqin sudah mampu menjadikan Al-Quran sebagai hudan, pasti di dalam kalbunya akan diberi kekuatan furqan yang mampu memilah dan memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jujur, mana yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan dalam kehidupan. Nah, inilah fungsi Al-Quran sebagai furqanan, ya, pembeda. Bahkan Imam Tobari dan sebagian ulama tafsir mengatakan kata Al-Furqan, pembeda, itu juga Al-Quran itu menjadi pembeda antara kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat yang begitu keras tuntunannya, kitab Injil yang penuh kasih sayang. Maka Al-Quran Furqan adalah pembeda keduanya yang merangkum nilai-nilai dari kedua Taurat dan Injil dalam kehidupan ini. Ini fungsi Al-Quran sebagai furqanan. Yang ketiga, waktunya singkat, Al-Quran bagi orang yang bertakwa, itu juga poin yang ketiga yang tidak kalah penting. Al-Quran itu menjadi syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasyara. Ma makna Al-Quran menjadi syifa? Al-Quran itu adalah obat, ya. Mayoritas ulama sepakat Al-Quran itu obat dari dua penyakit, yakni penyakit rohaniyah dan penyakit jasadiyah. Nah, ini Masya Allah, Al-Quran itu syifa, obat. Obat hati yang pertama dalam surat Yunus ayat 57, ya, syifaun lima fis sudur, obat hati. Artinya Al-Quran itu menjadi penyejuk kita ketika kita itu ada dalam kegalauan, dalam kegelisahan, dalam kejumutan, dalam kebodohan. Yang kedua, Al-Quran menjadi syifa dari segala bentuk keterpurukan dalam kemusyrikan dan dalam akhlak-akhlak yang tercela. Ini fungsi Al-Quran sebagai syifa. Al-Quran itu mengobati kita agar kita itu menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang sehat secara hati, ya, sehat secara hati kita. Nah, itu ketika kita galau, ketika kita resah, ketika pikiran kita tidak menentu, yuk baca Quran. Baca Al-Quran. Syukur-syukur kita juga buka maknanya, kita telaah tafsirnya. Insya Allah ketika kita sungguh-sungguh meniatkan hati membaca Al-Quran dengan benar, insya Allah akan menenteramkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang disebut bidzikrillah itu membaca Quran, itu menenteramkan hati. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kalau kita itu gelisah, ya, kita mengalami ketidaktentraman dalam kehidupan, lalu kita membaca Al-Quran tapi masih ada kegelisahan di dalam diri kita, masih ada kekhawatiran, keraguan, ketidakyakinan di dalam diri kita. Maka sebagaimana ketika kalian itu berobat kepada dokter, ketika kita mengalami sakit, berobat kepada dokter, diberi obat dengan dosis tertentu. Maka ketika obat itu tidak mampu menyembuhkan, biasanya dokter akan menambah dosisnya. Maka demikian juga hakikatnya Al-Quran ini. Kalau Al-Quran itu belum mampu melembutkan hati kita, Al-Quran belum mampu menenteramkan jiwa kita, perbanyak dosis baca Qurannya, perbanyak tadabbur Qurannya. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi pagi alhamdulillah
tilawah Quran tadarus pagi sudah khatam yang dikomandoi Bapak Haji Alek nih, Masya Allah. Mudah-mudahan khatam itu bukan berarti selesai, justru lebih meningkatkan lagi untuk membaca lebih banyak lagi. Ya, baca lagi walaupun tidak ada berjamaah tapi bisa. Karena dalam konteks seorang pribadi muslim tidak ada kata berhenti dan jenuh dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Ini fungsi Al-Quran sebagai syifa. Yang kedua, Al-Quran itu hakikatnya juga syifa terhadap segala penyakit jasad kita. Dan ini memang ada beberapa pendapat berkaitan dengan obat dari tubuh kita. Banyak hadis-hadis berkaitan dengan tuntunan, wabil khusus ketika kita diru'yah dan sebagainya, itu kan ada membaca beberapa ayat-ayat Quran, ya, membaca tuntunan hadis. Bahkan ada satu tuntunan dari Rasulullah, ketika kita ingin terlindung dari banyak wabah bencana, salah satu di dalam riwayat hadis, bacalah ayat Al-Quran salamun qaulam mir rabbir rahim sebanyak 280 kali, insya Allah kita semua akan terbebas dari bala dan bencana dunia. Masya Allah. Dan beberapa ayat-ayat yang lain untuk menenteramkan hati, baca ayat kursi dan bacaan-bacaan yang lain. Ini adalah syifa, menenteramkan hati kita, ya. Tapi jangan keliru dalam konteks Al-Quran syifa terhadap fisik. Jangan kemudian tulisannya saja ditulis, dibakar dan diminum, tapi dibaca, dipahami, ditenteramkan, masukkan ke dalam raga kita. Ini fungsi Al-Quran sebagai syifa. Yang terakhir, Al-Quran bagi setiap pribadi yang beriman adalah menjadi Al-Quran itu di samping syifa tadi, pertama hudan, kedua furqan, yang ketiga syifa, yang keempat adalah al-mau'izat. Al-Quran itu adalah nasihat. Sebaik-baik nasihat itu adalah nasihat dari Al-Quran. Karena itu Al-Quran banyak sekali memberi nasihat kepada kita, baik untuk menata hidup yang baik maupun menghindari dari hal-hal yang membahayakan dan mudaratkan. Karena itu sepertiga Al-Quran itu banyak berbicara tentang kisah-kisah. Untuk apa? Diambil hikmah, diambil pelajarannya yang terbaik. Ya, karena sesungguhnya watak manusia itu sama dalam kehidupan ini. Kalau dulu ada pemimpin-pemimpin yang dolim, sekarang pun ada. Bagaimana kesudahan pemimpin dolim? Tengok kepada rujukan Al-Quran. Kalau sekarang ada orang tamak terhadap materi dunia, dulu pun ada orang-orang yang tamak terhadap dunia. Bagaimana kesudahan orang-orang yang tamak terhadap dunia? Begitu banyak ayat berbicara, ya, termasuk juga kepada wanita. Bagaimana Islam memberikan warna tentang kehidupan seorang wanita, ya. Ada contoh wanita yang sangat baik dalam konteks iman. Ada contoh wanita yang tangguh dalam perjuangannya. Ada contoh wanita yang solihah. Tapi ada juga contoh wanita yang menjadi tukang penggoda, atau bahasa sekarang menjadi apa, Bu? Pelakor, ya. Al-Quran menggambarkan kisahnya. Ada contohnya. Siapa wanita pelakor di dalam Al-Quran? Tapi juga ada figur wanita yang lebih jahat lagi, yakni wanita yang menjadi tukang fitnah, tukang hasut, tukang adu domba. Contohnya di dalam Al-Quran adalah kisah istrinya Abu Lahab, ya. Kalau wanita penggoda itu contohnya di Al-Quran diabadikan di dalam surat Yusuf. Zulaikha, nama Zulaikha itu sebetulnya dari Israiliyah. Sedang dalam konteks Islam disebutkan Imra'atu Fir'aun, ya, istri, ya, ya, Masya Allah, ya, Subhanallah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau dulu ada wanita tukang fitnah, tukang adu domba, sekarang ada nggak ibu-ibu wanita tukang adu domba? Ada nggak? Banyak. Mana orangnya? Ada, Bu. Masya Allah. Ramadan bulan pengendalian diri. Yuk, jaga baik-baik hati kita, akhlak kita. Karena kalau kita termasuk orang namimah, tidak ada nilainya ibadah puasa kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, fungsi terakhir daripada Al-Quran, Al-Quran adalah nasihat, ya.
Nasihat dalam menata hidup, apa yang mesti ditinggalkan itu dinasihatin oleh Allah, karena semua larangan-larangan pasti berdampak kepada kemudorotan, kerusakan. Allah menasihatin yang baik-baik, kebaikan pasti akan membawa kemaslahatan bagi diri kita. Demikian juga kisah-kisah yang ada di Quran. Pelajari sekali lagi. Yuk, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan bulan keagungan. Kembali back to Quran. Kembali kita bersemangat. Bukan kembali dalam arti kita selama ini sudah lari dari Quran, tapi kembali mensemangati untuk mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan yang berkah ini, Ramadan yang berkualitas ini mampu membuka hati kita untuk lebih peduli, lebih cinta, gemar kembali untuk mengkaji dan memahami Al-Quran dalam kehidupan, sehingga fungsi Al-Quran yang pertama, hudan, menjadi petunjuk kehidupan ini, betul-betul mampu kita rasakan dalam kehidupan ini, sehingga hidup ini menjadi hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. So'imin wa so'imat rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan nuzulul Quran. Tapi intinya hari ini kita bersyukur, kita bersama-sama warga mahkota mengungkapkan ekspresi syukur dengan berbagi dengan sesamanya, berbagi bersama dalam iftar jama'i, juga berbagi kepada saudara-saudara kita yatim dan duafa, dan juga kita saling berbagi ilmu dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan sekali lagi asbab kita bisa hadir bersama-sama, silaturahmi, taklim bersama-sama, menjadikan pintu dibukakan rahmat Allah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi ajang dihapusnya dosa-dosa kita dan dijadikan kelak kita bisa reuni kembali di surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Dari awal hingga akhir banyak khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Dr. Andes Hamid Wijaya MA